Fenomena gasbeing di kalangan muda. Di era milenial ini, rasanya semakin banyak istilah-istilah kekinian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu situasi ya. Kalau dalam hubungan percintaan, mungkin salah satu istilah yang paling populer adalah friend zone, yang tentunya Anda sudah tahu apa artinya. Namun, tidak hanya itu saja. Nah, belakangan ini muncul satu istilah lagi yang kian populer, gasbeing. Meskipun istilah ini mungkin terdengar begitu asing, tetapi kemungkinan besar Anda sudah pernah melakukan gasbeing ini loh. Ada yang bisa menebak kira-kira apa artinya? Stay tune on YouTube Poppy Amalia. Gasbeing adalah istilah untuk seseorang yang ketika mengunggah konten seperti video dan foto ke media sosial dengan harapan bakal dinotis gebetan. Hal tersebut tak jarang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perhatian dari gebetan. Istilah tersebut tak jauh beda dengan mencari perhatian. Namun, istilah tersebut difokuskan pada mencari perhatian gebetan melalui unggahan foto dan video di media sosial. Saat ini ada banyak cara yang bisa dilakukan seseorang untuk menarik perhatian gebetan. Cara tersebut tentunya ada positif dan negatifnya. Positifnya, cara tersebut tentunya dapat memberikan kode kepada gebetan daripada terus-menerus menahan perasaan. Negatifnya, cara tersebut bisa saja mengganggu gebetan kamu. Apa saja sisi negatif dari gasbeing yang perlu kita ketahui sejak awal? Berikut ini. 1. Fokusmu jadi mudah terdistraksi. Percaya deh, saat ini kamu mati-matian mencari perhatian lewat postingan yang kamu unggah. Fokusmu dalam urusan di dunia nyata bakalan mudah terdistraksi alias teralihkan. 2. Sibuk pamer sekaligus mencari perhatian di medsos. Allah bisa karena biasa. Pepatah ini memang benar adanya. Mungkin kamu hanya bermaksud pamer demi mendapatkan perhatian dari sang pujaan hati. Berhubung perilaku tersebut terus berulang, malah jadi kebiasaan baru dalam hidupmu. Kamu jadi haus perhatian dari orang lain dengan beragam motif seperti menunjukkan jati diri palsu, menyindir teman, membalas cibiran, dan sejenisnya. 3. Hari-harimu jadi tidak produktif. Kebiasaan pamer di media sosial bisa bikin hari-harimu jadi agak produktif loh. Sebab memamerkan jati diri palsu itu sangat menyibukkan. Percayalah, kamu akan terus memikirkan konsep konten yang kamu unggah hingga tujuanmu tercapai. Padahal, kamu akan lebih beruntung melakukan hal itu jika memiliki tujuan yang cenderung pada self-development. 4. Salah dalam menyikapi hati yang sedang kasmaran. Sebenarnya,
Wajar saja saat kamu mencari perhatian dari orang yang kamu sukai. Tapi, kalau hanya sekedar untuk main-main, itu jadi berdampak buruk untuk dirimu sendiri. Bukankah lebih gentle jika kamu langsung mengungkapkan keseriusanmu pada orangnya secara langsung? Jika tidak berani, berhentilah membuang waktu demi kesenangan yang semu. Kadangkala kita mudah berpikir singkat dan tak menyadari efek jangka panjangnya. 5. Kamu jadi berupaya menonjolkan kesempurnaan hingga menghalalkan segala cara demi kebohongan. Saat kamu terbiasa memamerkan diri di media sosial, potensimu untuk berbohong sangat besar. Pamer dengan tujuan meraih afeksi positif dari orang yang disukai mendorongmu untuk menciptakan citra tertentu, baik positif maupun negatif. Percayalah, lebay atau berlebihan dalam mengunggah konten itu gak etis loh. Saat kamu melebih-lebihkan keadaan yang sebenarnya, kamu sedang membangun jati diri palsu. Jika dia tahu bahwa segala kehebatan yang kamu tunjukkan sebelumnya adalah kepalsuan, bukan tidak mungkin dia akan kecewa dan merasa tertipu denganmu. Nah, itulah sisi negatif perilaku gatekeeping yang perlu kamu ketahui ya. Jadi, kita harus berhati-hati dengan tujuan dalam mengunggah konten lagi di media. Gatekeeping ada baik buruknya guys. Buat cowok, terlihat sebuah kemunduran karena tidak berani langsung to the point komunikasi. Tapi buat cewek terasa ada peluang karena bisa komunikasi dulu yang ini sambil cari-cari. Menurutnya baik kan? Pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang ditahan. Kesel dengan anak ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya ditahan. Kesel dengan tetangga ditahan. Kesel dengan tontonan TV ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami
siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.